Ya, shalom saudara sekalian. Yes, salam sejahtera. Dan yuk bersama-sama kita bersyukur dengan pujian masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, dan ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu suci, kudus, agung, mulia. Kudus Yesus. Hanya namamu yang kudus, hanya Engkau yang kudus, penebusku, penolongku, penyembuhku, penyelamatku. Mari sembah, hanya Dia yang layak disembah. Engkaulah anak domba yang suci, yang kudus, yang mulia, yang datang diserahkan untuk penebusan. Karyamu di kayu salib sudah membebaskan kami. Dan oleh kasih karuniamu Bapa, kami hari ini menjadi anak-anakmu yang merdeka, menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami adalah penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Yes, mari sembah, mari sembah. Kami menyembahmu, dan kami sembah, sembah Tuhan Yesus. Ku sembahmu, sebab namanya suci, kudus, kudus Yesus. Hanya nama Tuhan Yesus yang menjadi teladan hidup kami, yang terukir dalam hati kami. Dan kami beritakan nama kudus Tuhan Yesus. Sama-sama katakan Yesus. Oh Yesus, namamu kudus, kudus Yesus. Amin. Nama Tuhan yang berkuasa, nama Yesus, Tuhan Yesus di hatiku, di hati seluruh pemirsa, pendengar, di hati setiap orang-orang yang terkasih, di hati setiap orang-orang yang percaya, di hati setiap manusia yang membutuhkan keselamatan. Nama Tuhan Yesus. Oh, nama Tuhan Yesus selalu di hatiku dan di hati Bapak Ibu sekalian.
Kasih Tuhan Yesus mengalir, melawat setiap kita saat ini. Tempat di mana pastor ada untuk memberitakan kasih Yesus, di sini ada kasih Yesus, di sana ada kasih Yesus, di mana ada nama Yesus, di situ kasihnya mengalir. Praise God forevermore. Glory, glory to God. Thank you Lord Jesus. Aku mencintaimu Tuhan Yesus. I love you Jesus. I love you Jesus. I love you Paul. Haleluya. Amin. Pastor mau membacakan saudara-saudara sabda firman Tuhan yang terambil dari satu perikop ya. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Di ayat ke-16 Bapak Ibu sekalian, dikatakan firman Tuhan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Bertekun di dalam membaca firman Tuhan, bertekun di dalam menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, bertekun di dalam keteladanan hidup Tuhan Yesus, sehingga kita pun menjadi teladan. Kita lihat saudara-saudara, mulai ayat pertama, time for Bible. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus sumber berkat, Tuhan Yesus firman yang hidup, Tuhan Yesus pelepas kami, Tuhan Yesus penyembuh yang ajaib. Kami rindu mendengar sabda firman-Mu. Ketika firman diperdengarkan, dibacakan, diucapkan, disampaikan, ada damai sejahtera. Ada kekuatan dari Tuhan Yesus mengalir ke setiap pemirsa dan pendengar. Dan bahkan ada kesembuhan yang menyentuh roh, jiwa, dan tubuh kami. In Jesus' name. Amen. Pastor menyapa yang ada di channel YouTube Pastor Andy Simon TV. Pastor menyapa yang ada di Facebook dalam program TV Aliran Kesembuhan. Pastor menyapa yang ada di grup doa WhatsApp dan di grup doa Telegram. Ya, selamat mendengarkan firman Tuhan ini. Dan doa dan harapan Pastor in Jesus' name, kita semua terus bertumbuh menjadi manusia-manusia rohani, anak-anak Tuhan yang setia. Amin. Saudara-saudara sekalian, di perikopnya 1 Timotius pasal 4 ini dituliskan tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat, ya. Lalu di thumbnail YouTube, Pastor minta admin untuk menuliskan cara menghadapi pengajar sesat, ya. Apa dan bagaimana? Ayat ini Bapak Ibu sangat kaya, sehingga bagi banyak orang, dan mungkin Pastor sendiri salah satunya, adalah bisa melihat ini sebagai cara pandang yang luas, berbeda masing-masing. Makanya Pastor sangat hati-hati saudara-saudara, dan rindunya membacakan saja 16 ayat ini. Saya percaya Roh Kudus mengurapi kata-kata yang keluar dari mulut ini, sehingga rema-rema firman Tuhan ini akan memenuhi kebutuhan makanan rohani kita. Karena kalau tafsir-mentafsir nanti menjadi multi tafsir, dan nanti ada namanya kepentingan-kepentingan pribadi yang kita masukkan, yang akhirnya kemurnian firman Tuhan itu menjadi tendensi muatan manusiawi, ya. Bagaimana dahsyatnya firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 1-16 ini, Pastor bacakan. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati ya. Baik. Surat 1 Timotius pasal 4 ayat 1-16. Iya, betul.
kami terima pewahyuannya. Ya, Roh Kudus pribadi yang ada di hati setiap Bapak Ibu sekalian. Dan Dia akan memberi Anda pewahyuan, pengertian. Apa yang menjadi makanan buat hidup Bapak Ibu sekalian. Kekuatan, pengertian, hikmat buat Anda masing-masing. Yes. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Tuhan, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ya, banyak larangan, ini tidak bisa, itu tidak bisa, termasuk makanan ini haram, najis. Padahal kalau kita Pastor pernah membaca di dalam kitab Perjanjian Lama, saudaraku, bicara soal makanan itu sebetulnya lebih pada ke arah bukan masalah dosa atau tidak dosa, tetapi lebih kepada clean and unclean. Jadi semisalnya daging babi jangan kau makan. Kenapa? Haucek gitu. Maksudnya begini, daging babi jangan kau makan. Karena apa? Karena itu unclean, tidak bersih. Ya, dan kita sama-sama kalau misalnya daging babi itu banyak mengandung di bagian tubuhnya cacing pita. Yang dalam temperatur tertentu pun kadang-kadang belum mati begitu kira-kira. Dan orang-orang yang makan daging babi, hobinya makan daging babi, tidak disertai pola hidup yang ada namanya olahraga, keseimbangan, kan efeknya godek-godek. Nanti tubuh ini yang namanya kita bertanggung jawab menjadi rumahnya Roh Kudus bersemayam, akhirnya menjadi rumah godek-godek, rumah banyak lemak gitu ya. Kira-kira begitu gambarnya, saudaraku. Jadi kita tidak terlalu bicara tentang itu haram, itu najis, itu tapi kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya, itu lebih menekankan kata koser, taher, dan tame. Ya, itu bicara soal antara clean and unclean. Ya, rupanya pemirsa sini banyak yang suka makan B2. Langsung hauce, enak, pol, gas pol. Ya, kita kira-kira itu ya. Jadi jangan terlalu banyak larangan ini, larangan itu, larangan macam-macam dalam hal makanan. Karena 1 Timotius 4 ayat 4 menjelaskan di sini. Apa itu? Karena sesungguhnya semua yang diciptakan Tuhan itu baik, ya, dan suatu pun tidak ada yang haram. Nah, itu saudara-saudara, tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ada bercandaan, pernah dengar begini, semua kaki 4 dimakan, kecuali meja, hahaha. Semua yang terbang di udara dimakan, kecuali pesawat terbang. Saudara-saudara, yang bermakna yang Tuhan sedang ajarkan di sini adalah semua yang diciptakan Tuhan itu baik, ya. Kan itu apa-apa, kalau misalnya makanan jangan B2 ya, B3, B1. Itu kalau berlebihan kan memang not good ya.
Makanya semuanya yang sedang-sedang sajalah. Ya, Pastor, baca firman Tuhan, makan mie 2. Makan, dikasih makan, tapi in control. Ya, in control. Jangan sampai out of control. Maksudnya memang itu makanan hauce. Ya, menurut saya pribadi, entah Bapak Ibu hauce nggak? Suka nggak? Nggak tahu ya, Bapak Ibu kasih komentar. Tapi harus tetap ada buah-buah roh dong, pengendalian diri. Jadi pengendalian diri kita bukan cuma sekedar dalam hal emosi, dalam hal berbicara, termasuk dalam hal makan. Tubuhmu malas olahraga, makanya latihlah juga olahraga. Tubuhmu malas untuk ikut ibadah, latih untuk ikut ibadah. Tubuhmu lebih suka ngeluh daripada ucapan syukur, latih mengucap syukur. Wih, pada pakai bahasa-bahasa yang enak, hauce, tambah lagi hauce, secipir. Ya, Matius 4 ayat yang keempat, karena semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Semua yang diciptakan Tuhan itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Oke, next ya. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Tuhan dan oleh doa. Jadi kita bisa melihat ayat-ayat secara utuh, ya, supaya kita juga tidak sampai salah memahaminya. Dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Amin. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa, saudara-saudara? Mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jangan tinggalkan ibadahmu. Sekalipun hari ini online, dan puji syukur oleh kekuatan Tuhan Yesus, Pastor sampai hari ini masih diberi anugerah, kesempatan dan berkat bisa melayani Bapak Ibu setiap hari. Ya, banyak orang secara online. Puji syukur, saudara-saudara. Pada prinsipnya adalah hatimu jangan meninggalkan ibadah, bukan hanya tubuhmu. Karena 1-2 tahun lalu ada orang-orang yang tubuhnya di tempat ibadah, tapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Hari ini saudara-saudara, mungkin tubuhmu tidak ada di rumah ibadah secara fisik di dalam gedung gereja, tapi hatimu jangan pernah meninggalkan rasa rindu, rasa lapar untuk beribadah. Satu hari Pastor tidak memuji menyembah Tuhan, satu hari itu hampa hidupku. Bagaimana dengan Anda? Jangan sampai Anda berkata, satu hari gue gak makan B2, hampa hidup. Enggak gitu, itu bercanda, saudara-saudara. Ya. Nah, jadi saudara, termasuk kita perlu melatih diri kita untuk beribadah. Karena ibadah itu manfaatnya luar biasa, mengandung janji yang kekal, memberi manfaat untuk hidup hari ini dan hidup yang akan datang. Yes. Ayat 9 ya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu, ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Ingat ya, anak-anak Tuhan tekun-tekun membaca firman Tuhan. Anak-anak Tuhan rajin beribadah. Meskipun hari ini tidak ibadah tatap muka, jangan sampai kita meninggalkan sikap hati yang haus dan lapar untuk beribadah. Sementara itu, sambil menantikan,
Kita harus bertekun dalam membaca kitab-kitab suci dan membangun dan dalam mengajar. Amin. Jadi, seorang pengajar yang baik adalah orang yang memberi teladan hidup. Karena keteladanan hidup itu harus berpadanan. Jangan hanya mengajar tapi tidak memberi teladan hidup. Hari ini ramai saudara-saudara, banyak orang yang sedang terpukau dengan satu nama, almarhum Akiditio. Lalu orang di beberapa hari yang lalu ramai-ramai memujinya. Baik dari orang politik, YouTuber, medsos, berita, di kanal-kanal berita, termasuk juga hamba-hamba Tuhan. Bahkan mereka memakai nama ini atau kejadian ini untuk apa ya? Kalau orang politik sampai ada kemarin yang menyandingkan, menurut yang dia sampaikan, kebaikan almarhum Akiditio ini dengan keluarga SBY. Dia menyandingkan begitu, dan di sana ada tendensi-tendensi yang mungkin menurut pastor kurang oke ya. Nah, saudara-saudara, tapi hari ini keadaan menjadi berbalik. Ketika mulai menjadi simpang siur hari Bapak Ibu sekalian, mulai menjadi berbalik. Yang tadinya orang kagum, puja-puji gitu ya. Termasuk juga hamba-hamba Tuhan. Apa ya, pastor belajar untuk tidak terkesima dengan hal-hal begitu. Pastor hadapi orang setiap hari. Ada orang yang berlimpah, ada yang berkekurangan. Pastor menaruh hormat kepada semua orang. Ya, pastor harus menempatkan diri, dan pastor mengajak Bapak Ibu, kita harusnya takjub kepada Tuhan Yesus saja dan keteladanannya saja. Karena misalnya kejadian-kejadian hari ini, dan kemarin ada berita simpang siur tentang dana yang mau disumbangkan itu, dan semua orang mulai beramai-ramai berbalik. Ada yang mengatakan hoax, ngeprank, dan sebagainya, saudara-saudara. Oke, kalau itu memang di dunia seputar medsos ada sudah aturannya. Tetapi bagaimana dengan hamba Tuhan yang ikut memuji? Hanya mungkin karena terkesima dengan sebuah jumlah namanya 2 triliun. Harusnya kita takjub kepada Tuhan Yesus saja. Atau keteladanan hamba-hamba Tuhan yang sudah berbuah, yang sudah menjadi kesaksian hidupnya. Jangan sampai yang sudah di depan mata, yang sudah jelas-jelas pelayanannya memberkati dalam nama Tuhan Yesus, kita lantas menyangkalnya. Tetapi yang kita tidak kenal sebelumnya, hanya karena ikut-ikutan orang, Bapak Ibu, kita ikut juga menjadi takjub, memuji-muji. Bahkan kita jangan sampai hamba Tuhan menjadikan sebagai apa ya, sesuatu yang ajaran Tuhan ini sudah jelas keteladanannya, kasihnya, kebenarannya. Malah kita menjadikan momen-momen ini untuk menyinyir hamba-hamba Tuhan dan menyandingkan seolah-olah ini loh yang terbaik. Mudah-mudahan itu tidak ada di antara hamba Tuhan. Kita hanya perlu selalu takjub, menyatakan, memberitakan, memberi teladan dari Tuhan Yesus Kristus saja. Entahlah apakah mereka, kalau pembawa berita mungkin kekurangan tema ya. Tapi kalau hamba Tuhan, Bible ini kaya, saudara-saudara. Bahkan tadi pastor mulai kata 1 Timotius 4 saja ini kaya banget. Kaya banget. Sampai saya menutup mata, firman Tuhan tidak habis-habisnya mengajar kita, mengajar saya, mengajar Bapak Ibu sekalian. Jangan bosan-bosan membaca kitab suci.
Selalu ada inspirasi dari kitab suci. Beritakan berita dari kitab suci. Kagumlah, takjublah dari berita kitab suci. Kisah-kisah para nabi, kisah para rasul. Roh Kudus izinkan kepada penulis-penulis karya Kristus ini, saudara-saudara, ditulis dalam 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Ini sudah kaya inspirasi. Ambillah ilustrasi-ilustrasi dari ini. Tidak habis-habis. Maka saudara-saudara, ini pentingnya kita bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Dan dalam membangun dan dalam mengajar. Kita mengajar, sebaiknya saudara-saudara, apa yang kita baca, apa yang kita belajar kitab suci, kita share. Sekali lagi, pastor mungkin bukanlah seorang pengajar yang baik, tapi pastor membaca ini, apa yang pastor dapat remah buat hidupku, pastor share ini. Kiranya menjadi berkat buat setiap kita. Kita harus takjub kepada Tuhan Yesus saja. Kita harus meneladani kehidupan Tuhan Yesus saja. Bukankah tidak ada kasih yang lebih besar di dunia ini daripada kasih Tuhan Yesus? Artinya, tidak ada seorang manusia, siapapun dia, yang kasihnya lebih besar daripada Tuhan Yesus. Jadi, kalau kita mau kasih contoh tentang kasih, tentang perbuatan baik, tentang keteladanan, Tuhan Yesus satu-satunya. Yes, amen. Contoh yang baik dan teladan hidupku dan teladan hidup Bapak Ibu sekalian. Yes. Ya. Ayat 14-16 ya, pastor baca. 1 Korintus pasal 4. Nah, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ya, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Nanti kalau saudara-saudara tidak setia atau tidak mempergunakan karunia yang Tuhan kasih, nanti apa? Nanti tumpul dong. Pisau itu kalau lama nggak dipakai, tumpul. Perlu diasah lagi untuk tajam. Demikian pun saudaraku, kalau engkau suka mendoakan orang, engkau suka mengajar, atau apapun yang Tuhan kasih karunia itu dan sudah berbuah, sudah menjadi berkat buat orang lain, jangan sampai engkau lupa atau tidak menggunakannya. Nanti apa? Nanti tumpul. Ya, berbeda-beda karunia. Pakailah itu, tetapi yang pasti Tuhan tidak memberi karunia memfitnah. Ya, Tuhan Yesus penyembuh, amen. Tuhan Yesus juru selamat, amen. Tuhan Yesus pengajar, amen. Tuhan Yesus hakim yang adil, yes. Tuhan Yesus, nyatakanlah pribadi Tuhan Yesus sebagai teladan kita. Tapi yang pasti Tuhan Yesus tidak suka yang hoak, gosip, atau fitnah. Tuhan tidak itu. Maka jangan menjadi orang-orang yang melakukan itu. Tapi setiap kita punya karunia. Saya punya karunia, jangan bilang saya sombong. Anda juga punya karunia. Ya mungkin sama, mungkin berbeda-beda. Gunakan, pergunakan, gunakan, use, pakai. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya semakin tajam. Semakin tajam. Jangan sampai engkau berkata, Pastor Andy, karuniaku tuh cerewet. Enggak. Kalau cerewetnya dulu hal-hal sia-sia, Tuhan bisa poles kok menjadi bersaksi. Suka bersaksi. Di pasar dia bersaksi, yes, Tuhan Yesus luar biasa. Di rumah dia bersaksi, yes. Di gereja dia bersaksi. Jangan sampai cerewetnya itu di pasar dia cerewet ngomongin orang. Di gereja dia sibuk bergosip. No. Ya, jangan lalai pergunakan karunia. Jadi saudara-saudara, kita nggak usah sibuk urusin karunia orang lain apa. Doa, dip. Tuhan, apa sih yang Tuhan kasih kepada saya? Kalau karunia saudara-saudara memberi, tetaplah setia menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kalau karunia saudara-saudara memasak, ya keren loh itu orang punya karunia memasak. Kenapa? Di sebuah pelayanan, baik misi, hamba Tuhan, gereja, ya, ada yang pemuji, ada yang penerima tamu. Penerima tamu juga kan harusnya disebut asar ya, harus juga murah senyum.
Shalom, selamat datang di rumah Tuhan, selamat ibadah, terus memberkati. Kalau misalnya penerima tamunya nggak pas, orang datang dengan berbagai beban berat, lalu penerima tamunya, Shalom, selamat datang. Masuk. Kan nggak pas juga, saudara-saudara. Jangan lalai gunakan karunia yang ada padamu. Nah, sebaiknya juga begitu. Kalau yang memang hobinya masak, ternyata masakannya itu enak, haucewis. Jangan lalai, pakailah itu memasak dengan sukacita. Untuk apa? Lalu akhirnya orang-orang sudah melayani, penerima tamu, pendoa, ya pemuji. Habis pelayanan, perutnya lapar kan? Dia makan masakan Bapak Ibu sekalian. Dia kenyang, dia mengucap syukur pada Tuhan. Bapak Ibu yang punya karunia memasak juga dapat berkat yang sama, sudah melayani. Bible ada menggambarkan ada Maria dan ada Marta. Jadi jangan paksakan. Ya, mungkin suaranya pas-pasan atau rada lari-lari begitu. Terus dia paksakan dia mau jadi worship leader atau menjadi singers gitu, atau menjadi penyanyi. Ya, mengerti ini bahwa Tuhan memang melihat hati, tapi manusia melihat apa yang kelihatan. Maka saudara-saudara, kalau suara kita pas-pasan, ya kita menjadi penyembah saja di dalam kamar. Ya, atau kita nyanyi saja di kamar mandi. Nggak usah bikin rekaman. Ya, saudara-saudara, ya, bukan berarti kita membedakan, tidak. Kita kenal karunia kita, jangan paksakan. Ya, yang kalau bisa jadi pemuji di gereja, ya memang suaranya standar lah. Maksudnya standar itu mungkin bagus kayak diva-diva, enggak, tapi paling tidak lari dari kunci begitu kira-kira, atau disebut false. Ya, jangan paksakan karunia, memang bukan gitu. Ya, tidak semua menjadi pemuji di gereja, tapi semua orang percaya dipanggil menjadi penyembah. Ya, penyembah dalam mesbah doa Anda masing-masing. Ya, bayangkan kalau karunianya misalnya diberkati, dia masak gitu ya. Terus dia paksa, gua mau jadi pemuji. Waduh, mungkin dia belum ngomong aja, dia di atas panggung sudah, apa kata orang Manado, tete fore, sudah Jadi jangan paksakan. Tapi apa yang Tuhan sudah kasih kepada saudara-saudara, latih, gunakan biar semakin tajam. Ya, karunia pengajar, terus fokus ngajar, tajam pengajarannya. Ya, karunia hikmat, terus latih, terus latih, tajam. Ya, apa yang disampaikan itu tajam. Yang penginjil terus biar roh yang menyala-nyala tajam. Dia sekali bicara, Yesus mengasihi engkau, orang menangis dan membuka hati terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Amin. Gunakan karunia yang ada padamu. Jangan sampai engkau tidak gunakan, apalagi, wah ini jangan sampai terjadi lagi ya. Kita harus berubah. Sibuk mengurus karunia orang lain, sementara engkau lupa dengan apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Bayangkan kalau hari ini semua orang Kristen, tubuh Kristus saling sibuk mengurus karunia orang lain. Waduh, ini tipu muslihat iblis untuk menghambat pekerjaan Injil di akhir zaman ini. Mari gunakan karunia masing-masing. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Saya rindu mengajak setiap pemirsa, mari jadi teladan. Keteladanan kita itu berbicara lebih kuat daripada pengajaran. Kesaksian hidup kita lebih kuat bicara daripada apa yang engkau sampaikan. Itu, saudara. Ya, kiranya Tuhan menolong kita. Bapak Ibu sekalian boleh menerima firman yang Pastor baca ini dan juga share dari Pastor Andy ini. Boleh memberkati saudara-saudara sekalian, ya. Ayat 15 dan 16. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata. Kemajuanmu nyata. Jadi kalau saudaraku setia mempergunakan karunia yang Tuhan kasih kepadamu, itu akan nyata.
Wah, ini sih sebuah pemikiran ya, tapi dapat berkat sih. Kalau engkau sibuk mengurusi karunia orang lain, jangan sampai karuniamu menjadi tumpul karena engkau tidak pernah fokus menggunakan karunia itu. Yang pasti tidak ada karunia mencela, tidak ada karunia menjelek-jelekkan, tidak ada. Semua karunia dari Tuhan itu baik untuk dipakai masing-masing memuliakan Tuhan. Ya, jangan lalai supaya apa? Kemajuanmu nyata kepada semua orang. Yes. Ya, kemajuan apa ya? Ya, buah berbuah. Kemajuan apa ya? Kita boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Kemajuan apa ya? Pekerjaan tangan Bapak Ibu, pelayanan itu diberkati Tuhan. Tidak stuck. Kita tahu hari ini waktu sangat singkat ya. Tuhan membuat percepatan, tidak stuck. Jadi apapun yang Anda stuck, minta hikmat Tuhan. Bagaimana cara Tuhan supaya pelayanan saya ini dor, maju, terobos. Ya, ini yang kita perlu gumulin. Kita tidak usah gumulin karunia orang lain. Kita nggak usah urusin ajaran orang lain. Tuhan katakan ayat yang ke-16 di sini, saudara-saudara. Ya, awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu. Tidak usah kepo awasin ajaran orang lain. Di sini ada Ibu Jen. Ibu Jen ini kalau tidak salah dia berjemaat di GPIB. GPIB itu keren. Ya, mungkin ada di sini yang juga beribadah di GPDI. GPDI keren. Karena setiap mereka sudah ada asas-asas ajarannya untuk memuliakan Tuhan Yesus, cara ibadahnya dan seterusnya, saudara-saudara. Di sini mungkin ada yang apa ya? Injili keren. Di sini ada apa itu? Reform keren. Di sini ada karismatik keren. Karena masing-masing sudah ada asas-asasnya dan mereka punya prinsip mungkin dengan warna yang berbeda, tapi satu tujuannya, yaitu bagaimana menjangkau jiwa, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan Yesus, penginjilan dengan cara mereka. Keren. Kita yang dipanggil melayani apapun denominasi kita, saudara-saudara, ya, halo, ada Gemim katanya ya. Wah, ayo, ada GKJW, wah, ini mau disebut ya, HKBP, ya, saudara-saudara, GPSI, KPA. Oh iya kan? Bayangkan kalau segini banyaknya saudara-saudara kita dalam berbeda denominasi. Ada Katolik, ya, ada HKBP pastor, ya, ada GMS, ada GKE. Coba loh, kalau misalnya kita merasa bahwa kita punya ajaran yang kita sampaikan paling benar, berarti sekian banyak itu ada GBI, ada GPM, ada Gereja Toraja, GKII, GKPD. Waduh, kita Tiberias, GBPK, ada Isa Almasih, wah banyak. Kalau kita sibuk urusin ajaran denominasi orang lain, wah, habis waktu kita Bapak Ibu urusin karunia orang lain, tapi kita lupa mengasah karunia kita sendiri. Ada GKPI, sorry kalau salah, ada AGP. Wah, banyak banget. Entah berapa ratus denominasi di Indonesia, ya. Ada GKST, nah baru dengar saya kan. Nah, mereka semua keren-keren. Ada City Blessing, ada di Manado Gemim, GFC, HKI. Yang saya tidak tahu itu sebetulnya panjangan apa, tapi mereka pasti keren. Kalaupun ada hal-hal yang menyimpan, bukankah Tuhan itu hidup? Tuhan bisa berperkara kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi, saudara-saudara, cara menghadapi pengajar sesat yang kita belajar di 16 ayat ini, baca kitab suci Anda dengan baik, bertekunlah dalam doa, ya, dan awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu, bertekun dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Maksudnya, yang dipercayakan jemaat atau kapasitas kita
menyampaikan kabar baik. Kan yang nonton ini bukan cuma sekedar dari pelayanan IHS, ada Protestan, ada GITJ, ada dari gereja-gereja yang diberkati Tuhan yang luar biasa. Tapi dengan sampai kabar baik ini, iman mereka bertumbuh. Kecuali ya, saudara-saudara, kecuali mungkin dia lain kepercayaannya, bukan Tuhan Yesus, yaitu sudah ada yang mengaturnya, ada PGI, ada PGLII, ada badan gereja dan yang pakar-pakar lah sudah. Ada GKJW Malang. Wah. Ya, itu saja saudara-saudara sekalian. Ya, kiranya apa yang Pastor bacakan ini, Pastor sharing sedikit ya dari apa yang Pastor lihat, rema-rema firman Tuhan ini boleh memberkati Bapak Ibu sekalian. Tidak ada maksud untuk membeda-bedakan, tidak ada maksud untuk menyatakan saya lebih benar, yang lain tidak benar. Tidak ada, saudara-saudara. Saya hanya men-sharekan supaya kita semakin bertekun membaca firman Tuhan. Dan biarlah kita hanya takjub kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Dan kalau kita mau jadikan contoh, biarlah contoh daripada Tuhan Yesus, teladan hidupnya. Dan kita juga mau meneladani Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kuat-kuat senantiasa, sehat-sehat terus, panjang umur, dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Pastor berdoa bagi pemirsa dan pendengar yang sedang mengalami sakit atau kelemahan pada tubuhnya. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Tangan-tangan yang terangkat. Tempat di mana suara doa ini terdengar. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan mengalir. Men-touch. Jamahan Tuhan menyembuhkan. Jamahan Tuhan memulihkan. Jamahan Tuhan mengubahkan. In Jesus' name. Pekerjaan roh-roh jahat, setan, iblis, in Jesus' name, go out. Parakletos, Roh Kudus, menuntun setiap hidup hati orang percaya untuk mampu melakukan firman Tuhan, setia, bertumbuh, dan berbuah dalamnya. In Jesus' name. Diberkatilah rohmu, diberkatilah jiwamu, diberkatilah tubuhmu, diberkatilah kesehatanmu, diberikan Tuhan umur panjang untuk melayani dan untuk bersaksi tentang kasih Yesus kepada anak dan cucu, dan bahkan sampai cicitmu, in Jesus' name. Dalam hari-hari ini bertekunlah membaca kitab suci. Jadilah teladan dan belajarlah keteladanan dari Tuhan Yesus Kristus. Awasilah dirimu sendiri, awasilah pengajaranmu dengan bertekun membaca kitab suci. Roh Kudus tidak meninggalkan saudara-saudara. Dia pribadi yang ada bersama-sama Anda dan saya. Sampai hari ini, saya ada sebagaimana ada. Bisa mendoakan orang, tubuhku diberkati sehat, puji Tuhan sampai hari ini, puji Tuhan, terima kasih. Bisa menjadi berkat kepada sesama, bisa bersaksi, bisa dipercaya Tuhan melayani. Roh Kudus tidak meninggalkan saya. Saya percaya, tetap setia, pergunakan karunia dari Tuhan yang ada pada masing-masing. Roh Kudus akan membawa Anda melihat pekerjaan yang jauh lebih besar dari hari ini. Dengar-dengaranlah. Ya, dengar-dengaranlah. Bahkan saat ini saudara-saudara, tidak mustahil roh hikmat akan menuntun Anda. Apa yang harus Anda tinggalkan, apa yang harus Anda lupakan, apa yang harus Anda lakukan. Roh hikmat dari Tuhan Yesus yang sangat kaya ini akan memperlengkapi setiap orang percaya. Bapak Ibu sekalian,
Penjelasan Pastor Andy sangat terbatas. Saya penuh kekurangan. Namun saya berdoa, Roh Kudus yang tanpa batas memberi Anda hikmat, pengertian, dan kekayaan surgawi. Sehingga kita menjadi orang-orang yang Tuhan izinkan hidup di akhir zaman ini. Kita nggak kalah. Kita pun tidak tumpul. Tapi kita tajam dalam karunia masing-masing. Dan kita menjadi orang-orang yang bisa berdiri, menjadi terang. Di mana ada terang Kristus, di situ kesesatan dalam kegelapan itu akan tersingkir. Karena ketika terang bercahaya, maka otomatis kegelapan akan sirna. Berlomba-lombalah jadi berkat. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Di mana ada kamu, karena Tuhan Yesus berkata kamu terang dunia, maka di situ kegelapan akan sirna. Nggak usah sibuk-sibuk cari pengajar sesat siapa, pengajar sesat di mana, siapa disesat-sesatkan, tidak perlu sibuk itu. Tapi jadilah terang. Di mana engkau jadi terang, di situ kegelapan akan pergi. Bapak Ibu sekalian, jadilah terang di dalam rumahmu, di lingkunganmu, di pekerjaanmu, di pelayanan kau Tuhan percayakan, di gereja Bapak Ibu sekalian, di kota di mana engkau berada, apapun pekerjaan karir Bapak Ibu sekalian, jadilah terang. Dengan demikian, kita sudah membawa kesaksian Kristus. Amin. Soli Deo Gloria, terpujilah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Siapa yang percaya, bersama-sama kita katakan, Amin, 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 Amin. Saudara-saudara sekalian, senang banget ya bisa melayani Bapak Ibu sekalian, melayani pekerjaan Tuhan, sebuah kehormatan ya. Saya ucapkan selamat masuk hari yang baru. Karya Tuhan selalu bersinar dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, sola fide, hiduplah oleh iman dan Immanuel. Saudaraku yang sakit, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Terimalah kesembuhannya. In Jesus' name. Amen. Shalom. Bless you. Dadah. Bye-bye. Dor. Yeah.